Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang produk requirements dokumen atau project kami, yaitu Booklog. Jadi yang pertama ada tim dari kami yaitu saya sendiri Erin Katolika Sakril Putri Marison sebagai project manager, juga ada Muhammad Rifki Fatoni sebagai developer, Baktiar Yusuf sebagai UI UX, dan Ahmad Isul Kamal sebagai quality assurance. Jadi Booklog itu sebuah aplikasi berbasis mobile Android peer-to-peer P2P yang dirancang untuk mengatasi masalah tingginya biaya dan terbatasnya akses buku di Indonesia. Jadi platform ini memfasilitasi mahasiswa dan pencinta buku untuk saling meminjam dan menukar buku seperti novel, buku teks, dan komik secara langsung dengan pengguna lain. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban finansial pembelian buku, mendukung konsep ekonomi sirkular dengan memaksimalkan penggunaan buku yang ada, dan membangun komunitas literasi yang aman dan terpercaya. Proyek ini dilatar belakangi oleh biaya yang tinggi, jadi seperti harga buku teks, novel, maupun komik di Indonesia seringkali mahal dan menjadi beban finansial bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Juga ada akses yang terbatas karena tidak semua buku mudah ditemukan, buku yang tidak terpakai. Jadi banyak buku yang hanya digunakan dalam waktu singkat aja, seperti buku teks semesteran. Selanjutnya ada kurangnya kepercayaan. Sistem P2P yang ada seringkali tidak memiliki mekanisme keamanan dan kepercayaan untuk memandai untuk transaksi pinjam tukar barang. Untuk tujuan sistem atau solusi, jadi proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu satu menyediakan platform digital bagi pengguna untuk mendaftarkan buku yang mereka miliki, serta memfasilitasi pengguna untuk mencari dan menemukan buku yang mereka butuhkan berdasarkan judul, kategori, dan lokasi, juga menyediakan mekanisme transaksi antara pinjam atau tukar yang aman terstruktur, serta membangun kepercayaan antar pengguna melalui sistem verifikasi, rating, dan review, serta mendorong budaya berbagi dan berkelanjutan melalui fitur gamifikasi dan mengurangi limbah dan mendukung ekonomi sirkular dalam ekosistem buku. Kemudian ada profil pengguna atau aktor sistem. Sistem ini memiliki satu aktor utama dengan berbagai persona berbeda. Untuk aktor utamanya sendiri itu adalah pengguna atau user. Seorang pengguna dapat bertindak sebagai pemilik buku, lender, atau seorang pencari buku, borrower. Persona pertama itu ada mahasiswa hemat, mahasiswa yang membutuhkan banyak buku teks untuk perkuliahan dengan budget terbatas. Kebutuhannya mendapat buku teks untuk satu semester dengan biaya minim, kemudian tantangannya itu buku teks mahal dan hanya dipakai sebentar. Kemudian ada kolektor antusias, yaitu pecinta novel atau komik yang suka membaca dan memiliki banyak koleksi yang sudah selesai dibaca. Mereka ingin membaca judul baru tanpa harus membeli dan ingin koleksinya dibaca oleh orang lain. Kemudian ada tantangannya itu buku yang menumpuk di rak dan mereka merasa bersalah jika buku tersebut hanya didiamkan. Kemudian ada orang tua atau pengguna umum yang mencari buku bacaan atau ingin mendonasikan buku lama. Mereka mencari bacaan ringan, menyalurkan buku yang sudah tidak dibaca lagi agar bermanfaat. Tantangannya itu mereka bingung mau dikemanakan buku yang lama tersebut. Lanjut. Di sini ada user stories dan acceptance kriteria. Untuk modul pertama, yaitu onboarding dan manajemen akun. Itu salah satunya yaitu sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftar akun menggunakan email dan nomor HP, sehingga saya bisa menggunakan aplikasi dengan aman. Untuk acceptance-nya, itu pengguna memasukkan nama lengkap, email, nomor HP, password. Kemudian sistem mengirimkan kode OTP yang kemudian itu kode OTP-nya harus dimasukkan dengan benar untuk mengaktifkan akun. Akun yang belum terverifikasi tidak akan dapat melakukan transaksi. Lanjut. Kemudian ada modul kedua untuk manajemen koleksi buku atau listing, di mana salah satunya itu sebagai pemilik buku ingin menambahkan buku ke koleksi dengan memindai barcode ISBN, sehingga data buku, judul, penulis, penerbit terisi otomatis. Acceptance kriterianya, terdapat tombol tambah buku yang membuka antarmuka kamera, kemudian aplikasi dapat memindai barcode ISBN, kemudian setelah pemindaian berhasil, sistem melakukan lookup dan mengisi field judul, penulis, penerbit, dan kategori. Jika buku tidak ditemukan, pengguna dapat memasukkan data secara manual. Ada modul ketiga, yaitu pencarian dan transaksi peer-to-peer. Sebagai pencari buku, saya ingin mencari buku berdasarkan judul, penulis, dan kategori, sehingga saya dapat menemukan buku yang saya inginkan. Halaman utama memiliki search bar yang intuitif. Hasil pencarian menampilkan daftar buku yang relevan beserta foto, judul, atau lokasi pemilik. Ada modul rating. Sebagai pengguna, saya ingin memberikan rating
dan review singkat kepada pengguna lain setelah transaksi selesai, sehingga membangun ekosistem yang terpercaya. Setelah kedua belah pihak mengonfirmasi transaksi selesai, sistem membuka form rating atau review. Kemudian pengguna A memberi rating untuk pengguna B dan sebaliknya. Rating dan review ditampilkan secara publik di halaman profil pengguna. Modul 5 itu gamifikasi dan donasi. Sebagai pengguna aktif, saya ingin mendapatkan eco point setiap kali saya berhasil meminjamkan atau mendonasikan buku, sehingga saya termotivasi untuk terus berbagi. Sistem memberikan poin kepada pemilik buku yang setiap transaksi pinjam dan donasi selesai. Total eco points ditampilkan di profil pengguna. Kemudian terdapat sistem badge yang didapat setelah mencapai poin tertentu. Berikutnya adalah mockup atau UI dari aplikasinya. Itu gambar pertama adalah tampilan loginnya ketika kita memiliki akun. Terus gambar kedua adalah tampilan register jika kita masih belum memiliki akun. Nah, gambar ketiga itu adalah menu atau halaman utama dari aplikasinya, mana ada beberapa buku yang ditampilkan beserta covernya, dan juga itu ada terdapat jarak dari si bukunya, dan di bawah itu ada yang namanya para penulis-penulisnya. Terus gambar keempat itu adalah area search-nya untuk mencari buku ataupun penulis. Dan di gambar paling kelima itu adalah maps yang digunakan untuk mencari buku di sekitar kita. Next. Nah, ini untuk misalnya kita nyari buku di jarak yang kita inginkan, bisa kita atur 15 km atau berapa. Terus juga ada fitur filter sesuai genre dan juga ada sesuai negara dan penulisnya. Misalkan kita pilih dari search jarak, itu nanti akan ditampilkan. Misalkan kita dari search juga bisa kok. Dan nanti juga ditampilkan. Next. Berikut adalah fitur utama dari aplikasinya, yaitu pertama adalah manajemen akun, atau dapat registrasi, login, dan verifikasi, dan pengaturan profil pengguna. Ada pindah ISBN untuk menambahkan buku ke koleksi dengan memindai barcode ISBN-nya. Ada manajemen koleksi, itu pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus buku dari koleksi. Untuk pencarian dan filter, mencari buku berdasarkan judul atau penulis dan memfilternya. Dan mekanisme transaksi peer-to-peer, itu mengajukan pinjam atau tukar, menyetujui dan menyelesaikan transaksi. Next. Kita adalah chat in apps, itu chat privat antara pengguna dan koordinasi transaksi yang sudah disetujui. Rating dan review itu adalah rating bintang 1-5 dan ulasan timbal balik antar pengguna. Terus ada gamifikasi eco points, mendapatkan poin untuk setiap aktivitas berbagi. Jejak perjalanan buku itu fitur unik untuk melihat riwayat peminjaman sebuah buku. Sistem donasi dan wishlist itu mendonasikan buku dan sistem untuk mencocokkan donasi dengan wishlist pengguna lain. Terakhir ada notifikasi untuk push and in apps untuk permintaan baru, pesan chat, dan status transaksi. Oke, selanjutnya di sini terdapat IRD, yang mana terdapat user, ada user book, terus ada book journey, dan transaction. Untuk transaction-nya itu berelasi dengan chat dan review, dan untuk user book-nya itu berelasi dengan book yang nantinya bakalan dipinjam. Kemudian terakhir di sini ada flowchart-nya, yang mana terdapat pencari buku, sistem, dan pemilik buku. Yang mana pencari buku nanti akan mencari dan sistem akan mengeksekusi. Nah, setelah mengeksekusi nanti peminjam buku akan memasukkan tombol untuk pencarian. Nah, kemudian pemilik buku nanti akan membuat transaksi dengan peminjam buku. Nah, di sini terdapat dua case. Yang pertama case ketika pemilik buku menyetujui, dan case kedua yang ini pemilik buku tidak menyetujui. Yang untuk setuju, maka pemilik buku akan setuju dan akan menampilkan notifikasi nanti ke peminjam buku. Dan untuk yang tidak, maka akan menolak peminjaman dan nanti notifikasi akan menampilkan peminjaman ditolak. Nah, kemudian ada koordinasi dan penyerahan. Penyerahan melalui via chat untuk menentukan waktu, lokasi, dan nanti bakalan peminjamannya bersifat offline. Kemudian untuk proses pengembalian sama seperti proses penyerahan. Kemudian nanti bakalan terupdate untuk transaksinya, yang mana update-nya itu terkait peminjaman bukunya. Kemudian nanti akan diberi rating atau review. Mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.